Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirotofik Asyaka. Di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan layanan yang berkualitas. Layanan pelanggan adalah bagian integral atau paling penting dari pekerjaan kita, karena aset paling penting dari sebuah perusahaan adalah pelanggan. Tanpa mereka, dapat dipastikan kita tidak bisa ada dalam bisnis. Bila kita bisa memuaskan pelanggan, mereka tidak hanya akan membantu bisnis terus tumbuh, tetapi juga merekomendasikan kita kepada teman dan kerabat mereka. Salah satu cara agar pelanggan dapat puas, pertama adalah pelanggan adalah bos. Maksudnya adalah sebuah bisnis ada untuk melayani kebutuhan pelanggan, dan kita dapat melakukannya jika mengetahui apa yang pelanggan inginkan. Jadi kita harus mengetahui betul-betul apa yang pelanggan inginkan dari bisnis kita. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik, yaitu dengan meluangkan waktu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan cara mengajukan pertanyaan dan memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar pelanggan katakan. Yang ketiga yaitu intonasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan. Pelanggan tidak asal membeli produk atau jasa. Mereka membeli karena merasa senang dengan produk tersebut dan memang produk atau jasa tersebut adalah solusi dari masalah mereka. Yang keempat yaitu membuat pelanggan merasa penting dan dihargai. Membuat pelanggan merasa penting dan dihargai adalah salah satu cara agar pelanggan dapat puas dengan produk kita. Karena mereka akan merasa dihargai jika kita menghargai mereka juga. Yang kelima yaitu membantu pelanggan memahami sistem Anda. Jadi kita harus membantu pelanggan bagaimana sistem jual beli yang kita gunakan atau sistem bisnis yang kita jalankan. Yang keenam yaitu menghargai kekuatan ya. Teruslah kita harus terus mencari untuk membantu pelanggan, karena ketika mereka memiliki permintaan, jauh hal itu masuk akal, jelaskan kepada mereka bahwa kita bisa melakukannya. Yang ketujuh adalah meminta maaf. Minta maaf adalah salah satu cara agar pelanggan dapat puas terhadap pelayanan kita. Jika kita mengalami sebuah kesalahan, maka kita harus bersegera untuk meminta maaf. Lalu yang kedelapan adalah memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan. Sebab masa depan semua perusahaan terletak pada kemampuan menjaga pelanggan tetap, dan harus memikirkan cara untuk meningkatkan diri di atas persaingan. Lalu yang kesembilan yaitu meraih umpan balik secara teratur. Kita harus mendorong dan menerima saran sebaik mungkin tentang bagaimana kita memperbaiki diri agar kita dapat memuaskan pelanggan dan menjaga pelanggan tetap membeli produk kita atau tetap loyal terhadap produk kita. Lalu dalam penerapannya juga terdapat menjaga elemen fisik atau penampilan sesuai kebutuhan pelanggan. Penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik, harus akan meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Penampilan adalah perpaduan antara penampilan fisik dan gaya penampilan seseorang yang akan mewarnai seseorang bersikap, sehingga pelanggan akan puas, akan merasa senang jika melihat penampilan kita yang mungkin rapi atau bagaimana begitu. Lalu menumbuhkan kepribadian, yaitu dengan cara memperhatikan norma kesopanan, lalu mempunyai disiplin kerja, memperhatikan penampilan diri pribadi, membiasakan diri melakukan kebiasaan baik, lalu selalu mengingat nama orang dengan baik, juga memberikan informasi dengan benar. Karena pelayanan prima adalah upaya maksimum dari jajaran petugas perusahaan industri jasa untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dalam melakukan kegiatan pembelinya. Lalu 3 hal dalam pelayanan prima
terdapat 3 hal dalam pelayanan prima. Yang pertama yaitu berdasarkan penampilan serasi, yaitu pertama penampilan, lalu berpenampilan menarik, lalu penampilan diri yang baik. Lalu beberapa hal yang diperhatikan agar tampil serasi antara lain yaitu berhias, berbusana kerja rapi, dan ekspresi wajah. Lalu hal penting dalam memberikan pelayanan yang pertama yaitu dalam menawarkan produk, kita harus melakukan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Lalu yang kedua yaitu tetap diam dan bersabar serta mempersilahkan pelanggan berbicara. Yang ketiga yaitu seandainya pembicaraan pelanggan melebar kemana-mana dan membosankan, jangan menunjukkan wajah kesal. Lalu yang keempat, senyum harus selalu terpancar dari wajah dalam melayani pelanggan. Tujuan pelayanan prima antara lain yaitu menimbulkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, lalu menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan. Selanjutnya adalah mempertahankan pelanggan agar tetap bisa menggunakan barang kita. Lalu selanjutnya yaitu melaksanakan ketanggapan terhadap permintaan tambahan dari pelanggan. Yang pertama yaitu dengan cara benar-benar mendengarkan mereka, lalu jangan mengabaikan mereka, mengakomodasi kebutuhan pelanggan, membangun kepercayaan, lalu menghidupkan nilai perusahaan. Terima kasih.